Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya Ari Rudian di latihan ketiga Microsoft Word, di mana kali ini kita akan membuat surat lamaran ya. Kita sudah mempelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya paragraf, tabel, numbering, dan lain sebagainya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membuat suatu project real berupa surat lamaran ya. Siapa tahu nanti kalian yang mau buat surat lamaran biar rapi kelihatannya ya, biar enak dilihat gitu kan. Karena kalau kalian mau kerja nanti pasti harus melewati surat lamaran ini ya, verifikasi berkas dulu. Oke, kita langsung saja praktekkan, di mana nanti surat lamaran ini kita ketik bareng-bareng aja ya, kita mulainya. Kalau misalkan sekarang kita sudah di sini setting dulu ya. Sorry, kita setting dulu menggunakan size-nya kertas A4. Oke, A4 rapi saja. Yang A4 oke. Jaraknya 2, 2, 2, 2. Semua sudah 2. Ini ya, 2 cm. 1, 2. Lebih deh kayaknya. Coba setting ulang deh. Marginnya menggunakan 2. All 2. 2 cm. Ini juga 2. 2 gitu ya. Oke, 2. Papernya menggunakan kertas A4 dan margin oke. Kita akan membuat surat lamaran seperti ini. Nanti silakan mengikuti saja tutorial kali ini, di mana praktikumnya nanti ya kalian bisa membuat surat lamaran dengan nama kalian sendiri. Oke, yang pertama kita akan membuat header-nya dulu. Biasanya kan kalau di header itu ada nama kalian ya, misalkan nama kalian adalah kita ngarang-ngarang aja ya. Namanya misalkan tidak ada di kelas ya. Nama yang tidak ada di kelas. Novita misalkan. Kita klik ketik namanya Cindy Novita. Kita gunakan ukurannya 14 dan bold. Lebih besar lagi deh kayaknya. Kasih 18 aja. Cindy Novita. Gelarnya nanti sarjana administrasi rumah sakit. Ini kan ada jarak nih kalau kita enter. Supaya ndak ada jarak, misalkan kita ketik di sini nama, alamat misalkan. Alamat, ini saya jangan kasih bold dulu. Ya, alamatnya di mana? Nah, ini kalau kita enter kan ada jarak. Seperti praktikum sebelumnya, kita sudah setting paragrafnya supaya dia absernya 0. Di sini 0. Kita gunakan juga spasinya single ya. Kita pastikan menggunakan single. Alamat dan alamatnya ini normal aja menggunakan 11 ya. 12 aja kalau Calibri. Alamatnya Jalan Pariwisata nomor 2426 Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat ya, NTB. Lalu alamat email ini adalah gmail.com. Nanti kalian taruh pakai identitas kalian sendiri ya.
HP. Jangan lupa taruh nomor HP. HP 0819995555 semua. Oke. Ini sampel aja, nanti kalau ada yang sama pasti nyambung ya. Nah, ini dia yang diperlukan di header, misalkan seperti ini. Kita akan taruh ini dia di rata kanan, di sebelah kanan gitu ya. Kita blok, taruh sebelah kanan seperti ini. Nah, kalau di di lamaran pekerjaan itu kan kalau di header surat juga pastinya kan ada garis nih di bawah. Bagaimana kalau sekarang kita tambahkan dia garis? Insert, lalu shapes. Garis di sini ya, ada banyak sekali pilihannya. Kita akan menggunakan garis. Lalu kita akan garis dari sini. Tahan. Nah, ini dia. Biasanya kalau kita membuat garis seperti ini, dia tidak akan lurus kalau kita hanya klik, tahan, geser. Bagaimana caranya supaya lurus gitu ya? Saya ulangi. Ya, pilih garisnya di sini, mulai dari sini. Klik. Ya, tahan. Tekan tombol shift yang ada di keyboard. Shift, oke, geser ke kanan. Sampai sini saja. Oke, warnanya apa? Warna defaultnya hitam aja. Kalau mau dikebawahin, tinggal di bawah, panah bawah, kanan, atas. Oke, kita taruh ke bawah sini. Oke, sudah selesai headernya. Kalau mau ditebelin gimana garis ini? Cara untuk nebelinnya itu adalah di format. Ini kan ada warna nih, ada warna oranye, biru, hitam. Namun kita akan menggunakan hitam. Di shape outline, kita akan pilih width. Ini dia, width. Ini banyak sekali pilihannya. Mau tebelnya seperti apa? 6 poin, 4,5 poin. Seperti ini. Tapi kita akan pilih yang 1,5 poin aja. Nah dia. Oke, sudah jadi. Kalau sudah selesai seperti ini, kita enter dari sini. Enter lagi supaya menyesuaikan ya. Nah, nanti kalau dia tetap ada di sini, tetap harus kita balikkan ke kiri lagi, maka di align lab-nya kita aktifkan. Nah, biasanya kan setelah di header itu ada nomor tanggal ya. Mataram, tanggal berapa? Tanggal berapa besok? Tanggal 7 April 2021. Enter. Setelah itu pilih ke bagian kiri. Biasanya ada hal apa gitu. Tab stop positionnya kita pilih yang 2,5 aja. 2,5, oke. Kalau kita klik tab, maka akan dia ke posisi 2,5 cm dari jarak yang sudah kita atur. Titik 2, lamaran pekerjaan. Lalu kita akan, kalau ada lampiran di sini, lampiran. Apa lampirannya? CV misalkan ya. Berapa berkas? Misalkan ada CV, ada ijazah. Contoh 3 berkas. Lalu selanjutnya kita akan milih yang terhormat. Ketik yang terhormat. Karena kenapa yang terhormat? Sekali lagi ya, saya ulang lagi. Kalau di dalam itu menggunakan di isi surat, itu harus menggunakan yang terhormat, bukan kepada. Kalau kepada itu di amplop tempatnya ditaruh, ya. Tapi kalau yang sudah di sini cukup YTH saja, yang terhormat, manajer personalia, Rumah Sakit Kusuma Bangsa. Alamatnya di mana? Ditaruh aja gimana gitu ya.
alamatnya pariwisata. Oh, ini kebetulan berdekatan ya rumahnya. Di mana ya? Jalan Bung Karno nomor 21, Kota Mataram, Barat. Atau di tempat, ya di tempat boleh. Lalu kita setelah mengisi seperti ini, kita enter, enter, enter. Lalu jangan lupa dengan hormat. Lalu kita akan post indennya kita taruh di mana? Di 2 cm misalkan ya, di 2 cm untuk yang paragrafnya. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan melalui mana, misalkan koran atau website lowongan kerja seperti Jobstreet misalkan. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan melalui jobstreet.com bahwa perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin membutuhkan sekretaris direktur. Nah, ini alasan dulu kita paparkan ya. Direktur. Oleh karena itu, saya mengajukan lamaran pekerjaan. Dengan ini saya mengajukan lamaran pekerjaan untuk mengisi lowongan tersebut misalkan. Jangan lupa kita rata kiri kanan ya biar rapi. Caranya gimana? Seperti biasa, kiri kanan, oke. Tersebut. Identitas saya sebagai berikut. Nah, titik 2, enter. Kita balikan dulu ya identitasnya ke bawah sini. Ada apa di sini? Nama. Oke, ada nama. Lalu tab stop position namanya di mana? Nama. Oke. Apa namanya tadi? Cindy Novita. Tempat lahir beta. Tempat lahirnya di mana? Mataram misalkan. Tanggal lahir. Lahirnya ada di mana? Mana dia lahir? Di Mataram tanggal 22 April 2000 misalkan. Alamat. Kalau kalian yang ngekos misalkan pergi merantau, alamat asal aja taruh. Asalnya ada di mana? Jalan Rumah Negara. Nomor berapa? 25. Misalkan. Kalau kalian alamat asal. Alamat sekarang, alamat domisili. Nah, kalau kita seperti ini dan kita sudah terlanjur untuk merubah untuk mengatur tab stop positionnya ada di nomor 2 tadi itu. Di nomor berapa ya? 2,5 ya.
Namun kalau kita ternyata di bawahnya itu kurang jaraknya, gimana caranya supaya tab stop positionnya ini berubah semua? Tinggal kalian blok, oke, dan klik step stop position yang aktif. Left tabnya klik, tahan, geser. Anda geser ke kanan, ya. Anda geser ke kanan seperti ini secukupnya sampai di sini. Oh, sorry. Dia hilang. Nah, sampai di mana? Nomor 4 misalkan. Udah deh. Alamat sekarang, di mana alamatnya itu Jalan Pariwisata nomor nomor 2426 Mataram. Lalu ini kita atur dulu ya supaya dia identitasnya ada di tengah seperti ini. Nah, ini kita akan geser ke sini lagi. Nah, ratanya ke atas gitu ya. Oke. Saya adalah wanita. Saya wanita. Ya, memang saya adalah wanita gitu ya. Saya wanita berusia berapa tahun nih usianya? Lahir 2021. Berarti usianya 20 tahun. Saya wanita berusia 20 tahun. Berusia 20 tahun apa ya? Biasanya bunyi lamaran pekerjaan itu apa ya? Saya wanita berusia 20 tahun memiliki motivasi yang tinggi, ulet, rajin, serta jujur dalam bekerja. Kalau misalkan ada pengalaman boleh kalian jabarkan di sini ya. Rajin serta jujur dalam bekerja. Berpengalaman sebagai apa gitu ya. Tapi kalau misalkan eh, posisi yang kalian lamar itu tidak sesuai dengan apa yang kalian lamar sekarang, itu mending jangan dicantumkan ya. Tapi kalau ada kaitannya boleh kalian taruh di sini. Rajin serta jujur dalam bekerja dan berpengalaman sebagai sekretaris manajer di salah satu klinik kecantikan di Kota Mataram. Berpengalaman selama misalkan 1 tahun. Selama 1 tahun sebagai sekretaris manajer di salah satu klinik kecantikan di Kota Mataram. Besar harapan saya untuk bergabung di perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin. Saya untuk bergabung di perusahaan yang Bapak dan Ibu pimpin. Semoga Bapak atau Ibu berkenan untuk memberikan kesempatan interview. Ya, interviewnya ini karena di bahasa Inggris kita kontrol I. Oke deh. Kesempatan untuk interview. Oke. Demikian
Demikian lamaran pekerjaan ini saya buat. Oh, ya, contohnya. Demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat atas perhatian dan pertimbangan Bapak Ibu, Bapak atau Ibu mengucap Oke, sudah seperti ini aja surat lamarannya. Bebas ya formatnya seperti apa biasanya sih. Kalau mau rata kiri semuanya apa di lab semuanya di sini, maka rata kiri semua yang dipakai begitu ya. Ini kurang lebih seperti inilah formatnya. Kita enter backspace, enter, lalu kita akan buat nama tanda tangan di sini. Hormat saya, siapa namanya tadi? Kalian enter sesuai kebutuhan ya. Enter 4 kali misalkan. Berapa kali ini? 1, 2, 3, 4. 5 aja. Hormat saya Cindy Nopita. Cindy Pita. Nah, tanda tangan di sini. Lalu di bawahnya itu ada yang namanya lampiran. Lampiran titik 2 mulai dari sini adalah 1. Ya, kalau di Microsoft Word, kalau kita enter pertama terus kita klik nomor 1, biasanya langsung otomatis jadi numbering kalau kita klik spasi. Lampiran kurikulum ini untuk apa? Riwayat hidup Anda ya. KTP salinan KTP. Kedua adalah salinan ijazah transkrip nilai surat pengalaman kerja kalau ada, kalau nggak ada nggak usah di ini. Dan lampiran-lampiran yang lainnya lah, apa yang ada di lampirannya itu nanti tulis di sini. Lampiran biasanya salinan KTP, ijazah, CV, foto ya biasanya di sini. Kalau fotonya salinan KTP, pas foto berwarna ukuran 4 kali 6 cm. Biasanya ya kalau menurut KTP, foto, habis itu CV, ijazah Anda, pengalaman, dan yang lainnya. Oke, sudah jadi surat lamaran kerjanya. Tinggal ketik begini doang ya, udah jadi surat lamaran. Yang mau kerja silahkan bisa sudah melamar pekerjaan ya. Oke, diperhatikan dulu step-step yang tadi itu. Silahkan semoga kalian bisa mengikutinya. Ini sudah menjadi satu surat. Dan di pertemuan ini mungkin saya akan kasih tugas ya nanti ya. Tapi di kelas nanti saya akan jelaskan tugasnya apa aja. Nah, ini kalau misalkan mau ditaruhnya di sebelah kiri, maka akan jadi seperti ini. Tapi kalau mau ditaruh di sebelah kanan, Anda blok, lalu sebelah kanan. Ini. Kenapa di sini tidak dituliskan tanggal? Karena sudah dituliskan tanggalnya di atas, ya. Jangan sampai ditulis-tulis lagi. Nah, tapi kita taruh di rata kiri aja. Karena sendirian tanda tangannya. Lah, terus kalau berdua yang tanda tangan, misalkan di surat yang lainnya. Kalau di surat yang lainnya, dua yang tanda tangan di sini, ada ketua, ada sekretaris. Kalian tinggal buat saja, ya. Ini saya hapus dulu.
Kalau mau dibuat 2, bisa Anda gunakan teknik kolom, ya. Caranya gimana? Ini dia. Insert tabel ada 2 kolom. 2 kolom seperti ini. Cukup ya buat seperti ini. Misalkan di sini ada ketua. Ketuanya siapa? Misalkan terus di sini sekretaris. Sekretarisnya adalah siapa? Kan seperti ini. Lah, nanti kalau dicetak gimana? Kelihatan garisnya? Enggak ya. Caranya gimana? Kita setting dulu untuk yang ini. Tambahan aja ya. Siapa tahu kalian butuh nantinya. Taruh di tengah-tengah dulu. Di blok seperti itu. Lalu border garis ini, garis-garis yang hitam ini, bagaimana caranya supaya tidak kelihatan? Di tab home, kalau kita seperti ini, kita semuanya dengan cara klik panah kiri kanan bawah atas ini akan muncul aktifnya di borders. Di borders kita klik kiri sekali aja, pilih yang no borders. Oke, menggunakan teknik ini ya, biasanya kalau kalian tidak melihat ini, Anda ngetik di sini, biasanya formatnya itu akan menyesuaikan ininya nanti sesuai tabelnya. Jadi perhatikan, kalau misalkan ada tanda seperti ini perhatikan ya. Kalau kita klik di sini, lalu ada tandanya seperti ini, berarti ada tabel di dalamnya. Tapi kalau kita ketik nantinya, kalau kita cetak, itu tidak ada kan ada garis yang kelihatan. Maka munculnya seperti ini. Begitu ya. Oke? Itu sekedar tambahan saja, nanti itu trik untuk untuk kalian kalau misalkan mengetik surat yang lainnya. Saya ubah ke yang tadi ya, Ctrl Z atau Undo, Ctrl Z lagi, maka berubah ya kepada yang semula tadi. Oke, sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Semoga ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa sering-sering latihan ya. Sering-sering latihan, sering-sering lihat contoh-contoh surat, tugas, dan lain sebagainya. Itu kalian praktekkan seperti itu. Nanti kalau ada kendala, kita pecahkan sama-sama. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.